Sonhorek kok haram? Arab diuntal po. Budaya sonhorek itu aslinya baik. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba mencari sound system yang terbaik. Tentunya bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan syiar tabligh akbar juga nantinya. Akan tetapi, jikalau semakin kesini malah menjadi kemadharatan dan masuk di jalur gang-gang kecil dan merusak bangunan, juga mengganggu ketenangan masyarakat, tentunya perlu dikaji ulang. Apalagi sudah melebar menjadi wasilah ajang kemaksiatan secara terbuka, bisa dikenal sebagai diskotik jalanan. Tentunya madharatnya lebih besar karena tempat terbuka dan diarak kemana-mana. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, loh, jika masalah soal suara, kenapa toa masjid tidak diharamkan? Loh, itu sudah ada aturan negaranya. Ada kalanya masih terlalu kenceng, ya silahkan warga melaporkan dan negara yang akan menindak. Ada juga yang bertanya, jika masalah dancer atau penari, kenapa lokalisasi tidak difatwakan haram? Loh, ini malah lebih aneh lagi. Yang jelas haram itu tidak perlu diperjelas lagi. Perzinahan jelas di dalam Islam, aturannya itu haram. Ada juga yang bertanya lagi, tapi itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat loh. Ya, orang jual miras, lokalisasi, pelayanan, rokok juga meningkatkan daya beli masyarakat kok. Omsetnya bahkan triliunan. Misalnya saja nih, dulu lokalisasi doli lah. Yang untung siapa? Masyarakat kan? Dari tukang becak, supir taksi, warung-warung sekitar, pemilik kos-kosan, mucikari, bahkan ustadz pun bisa dapat jadwal di doli. Tentunya buat ngaji ya, bukan buat Tapi semua itu kenapa diharamkan? Ya, Islam mengajarkan seperti itu karena daya hancurnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Loh, tapi Kiai Fulan kan membolehkan, itu fatwanya berseliweran kemana-mana. Loh. Ini Kiai siapa dulu? Sejauh mana kemampuan dan keilmuannya? Jangan-jangan, mohon maaf, hanya tukang khotbah yang manggung di sana-sini. Mohon maaf ya, semua ada spesialisasi masing-masing. Jangan berfatwa sembarangan dan tanpa ilmu. Fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Orang-orang yang berfatwa sembarangan tanpa ilmu, dia akan sesat dan menyesatkan. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya di akhir zaman ini, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi thalathi baliyat. Akan datang suatu zaman menimpa umatku, mereka lari daripada ulama dan fuqaha, mereka lari daripada ulama dan ahli-ahli fikih, maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Mereka, Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka. Mereka ya kerja, ya punya duit banyak, tapi hidupnya nggak tenang, terasa kurang, terasa tidak bahagia karena selalu merasa kurang segalanya. Wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Allah Ta'ala menguasainya dengan penguasa yang zalim kepada mereka. Ketemunya ya para pejabat-pejabat yang korup, yang zalim, yang mengharuskan mereka untuk selalu berbuat jahat. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan meninggal dunia tanpa adanya iman. Ya bagaimana lagi? Hidupnya nggak tenang, makanannya dari hasil kong kali kong pejabat korup. Saat wafat nggak ada yang menuntun melafadzkan kalimat tauhid. Dan terakhir, apa hubungan judul dengan isi? Ya nggak ada emang. Anta sayyiduna, anta syafi'una, ya Rasulullah.